Kakek, kamu nggak apa-apa? 6 bulan sudah habis. Ramalan Dr. Miller terbukti. Aku nggak punya banyak waktu lagi. Panggil Dr. Miller. Cepat. Ini dia, Pak Clark. Andrew Clark, manajer umum Clark Group, mau bertemu Dr. Miller. Kumohon, Dr. Miller, tolong, selamatkan kakekku. Pak Cheng, Anda terlalu baik. Saya hanya dokter desa, bukan penyembuh ajaib. Pak Cheng tua sakit parah, saya khawatir. Kamu tahu diri sendiri? Hanya tukang tipu, dukun kampung. Siapa ini? Saya dokter pribadi Pak Cheng, bersertifikat Dewan Kedokteran, dokter utama terkemuka, Wen Ji. Pak Cheng, begini, saya cuma dokter desa yang sedikit tahu, karena Anda sudah punya pakar hebat di sini, saya takut tidak bisa membantu, silakan pulang. Lagi, katakan pada si dukun ini, Tuan Wen, mulai sekarang, jaga tingkahmu, kalau tidak, tubuh kecilmu itu, dalam 2 tahun, ginjalmu akan rusak. Beraninya kamu tahu cara bicara? Wen Ji, minta maaf pada Dr. Zuo. Pak Cheng, Anda juga melihatnya, bukan saya meremehkannya, saya berharap melihat seorang master medis. Lihat usianya, dia jelas penipu kecil. Jika dia bisa menyembuhkan Pak Cheng tua hari ini, saya bukan hanya minta maaf, tapi saya akan berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kamu serius? Aku serius. Baiklah, kalau begitu, aku punya satu syarat lagi. Dr. Zuo, silakan. Aku mau. Dia. Jadi tunanganku. Kurang ajar. Oke, asalkan kamu bisa selamatkan kakekku, aku akan lakukan. Kalau begitu, undang Pak Cheng. Kakek, Benar-benar berhasil. kakek, Dia menyembuhkannya. Dokter ajaib sejati. Gimana rasanya, kakek? Jauh lebih baik. Terima kasih, Dr. Zuo. Makasih. Sekretaris Liu, cepat, segerakan, pesan plakat dan spanduk untuk dokter ajaib, cepat. Kamu milikku. Pengecut, tepati janjimu. Pak Cheng, saya. Otoritas medis top, dokter kepala, sebuah aib. Keluar. Yi Chen. Kamu hebat banget sih. Kasus yang sulit dan rumit, dan kamu menyembuhkannya. Biasa aja kok, gumpalan darah menekan saraf. Operasi terlalu berisiko, dan obat tidak bisa menyembuhkan sepenuhnya. Sekarang orang mengandalkan alat. Tradisi medis sudah lama diabaikan. Bailing. Apa kamu benar-benar ingin tetap di sisiku dan menjadi istriku? Ada apa, Bella? Aku sakit perut. Baring, biar ku periksa. Nggak apa-apa. Aku cuma nggak enak badan. Nggak enak? Nggak enak apa? Kalau kamu sakit, harus diperiksa. Tahu, lagi datang bulan. Datang bulan? Maksudnya apa? Aku lagi haid. Aku kram perut. Oh, kram? Udah enakan? Iya, jauh lebih enak. Akupuntur selesai. Diam dan istirahat. Ethan, ceritain dong, gimana kamu jadi segitu jago? Rahasia. Selama 23 tahun terakhir, aku bahkan belum pernah pegang tangan cewek. Aku sekarat karena penyakit terminal. Aku harus tahu gimana rasanya sama wanita. Kalau tidak, hidup ini akan sia-sia total. Lily. Kamu ngapain di tempat kayak gini? Alex cari duit. Aku akan cari orang lain, biarkan orang lain aja. Jangan ganti ke orang lain. Aku butuh banget uang. Tolong biarkan aku cari duit.
Kamu segitu butuh uang? Kenapa? Suamiku sakit parah. Dia butuh banyak uang untuk pengobatan. Ini suamiku. Dia menderita kanker perut stadium akhir. Ini teman sekelasku, Alex. Duduk. Ini semua salahku. Aku sudah jadi beban buat Lily. Untuk mengobati penyakitku, kami habiskan semua tabungan, dan kami terlilit utang. Jing, ikut aku. Berhenti merawatnya. Penyakitnya seperti lubang tak berdasar. Ini uang tabungan, pakai untuk biaya sehari-harimu. Oh, ambil saja. Jing, biarkan kami sebentar. Ethan dan aku perlu bicara. Dengar, Ethan. Jing itu wanita baik. Lembut dan baik hati. Setelah aku pergi, nikahi dia. Aku juga orang yang sekarat. Kak Max, bangun. Kak Max, ini. Aku benar-benar nggak bisa. Aku adalah dewa kedokteran. Melihat hatimu yang baik, dan bakatmu yang luar biasa, aku memutuskan menerimamu sebagai muridku. Ethan, bangun. Dan begitu saja, aku entah bagaimana belajar kedokteran. Jadi, Ethan, kamu belajar itu lewat kekuatan psikis? Cuma bercanda, nggak ada yang seperti itu. Siapa yang ribut? Apa itu tetanggamu? Kamu ayam mandul yang tidak berguna. Buat apa kamu? Mana bisa aku bertelur sendiri? Benihnya cacat. Apa urusannya tanah? Ulangi lagi. Aku bunuh kamu. Sungguh. Baiklah, kita nggak usah ikut campur urusan mereka. Bangun, cepat. Kita belum makan malam. Aku nggak makan malam. Udah malam, aku harus pulang. Kukira kamu bilang nggak akan balik. Kapan kamu mau nikah sama aku? Siapa? Siapa? Zoe, ada apa? Sejak kita menikah, kita belum bisa punya anak. Dia marah-marah padaku setiap hari. Saat dia mabuk, dia bahkan mukul aku. Tolong aku, Jason, bantu aku punya anak. Zoe, ya, mandul bukan masalah besar. Aku bisa atasi. Benar? Kak, berbaringlah. Aku cek ya, sakitnya di mana? Angkat bajumu. Aku lihat perutmu. Sakit enggak? Enak banget. Kendalikan dirimu. Aku nggak bisa nahan. Lukas, kalian berdua ngapain? Bella, jangan pergi. Kenapa aku harus tinggal? Kamu melakukan hal yang nggak tahu malu, dan kamu mau aku lihat? Kamu salah paham. Aku sedang mengobati Tante Zhao. MPH, Bella, tunggu aku. Kenapa kamu marah lagi? Ada apa dengan Tante Zhao? Dia sampai teriak gara-gara jarum? Mana aku tahu? Karena kamu suka banget ngobatin orang. Kalau gitu, kamu bisa obatin aku juga. Kamu juga sakit. Iya, sakit cinta. Astaga, akhirnya dia pergi. Tante Zhao nggak lebih tua dari kamu, kok bisa jadi ibumu? Apa kamu dibesarkan di rumah kaca? Oh, kamu jahat banget. Serius, teriakan Tante Zhao tadi benar-benar terlalu menggoda. Bisa kamu teriak seperti itu? Siapa? Pagi-pagi begini, Yi Chen? Pagi-pagi siapa? Yi Chen, cepat ke rumah Cheng. Kakak telepon, kakek kritis, apa? Masa? Kakek, kamu nggak apa-apa? Coba aku lihat. Siapa sih orang ini? Jangan buang waktu pasien. Kamu yang tanggung jawab kalau ada apa-apa. Dokter Zuo, akhirnya kamu datang. Kakek baik tadi malam, tapi sekarang. Berhenti bertengkar. Pak Cheng keracunan. Tanpa penanganan segera, nyawanya terancam. HMPH, kamu? Pak Cheng akan berbusa di mulut. 3 menit lagi, semua tanda vitalnya hilang. 10 menit lagi, dewa pun tak bisa menyelamatkannya.
Kamu pikir dengan jarum perak bisa menyembuhkannya? Itu konyol. Diam. Kakek, kakek. 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 Jangan khawatir, Andrew, Pak Cheng sudah tidak dalam bahaya, lalu, saya akan meresepkan obat, minum selama seminggu, dan Anda akan pulih sepenuhnya. Terima kasih, Dr. Ethan, karena telah menyelamatkan nyawanya lagi seseorang. Uang ini adalah tanda terima kasihku. Tolong, Anda harus menerimanya. Sebagai dokter, sudah menjadi tugasku untuk menyembuhkan. Merawat yang sakit, saya tidak menerima bayaran. Bayar saja obatnya. Lily. Pak Cheng seharusnya baik-baik saja. Ayo kita kembali ke klinik, masih banyak orang di desa yang butuh perawatan kita. Oke, Ethan, lalu aku akan bicara dengan kakakku untuk pamit dan membereskan beberapa barang. Oke. Oh, Nah, kalau bukan Dokter Ethan, begitu welas asih, Dokter Ethan. Semua uang tunai itu tidak bisa menggoda Anda. Aku penasaran apakah aroma tubuhku bisa mempesonamu, tuanku? Apa, Dokter Ethan? Dia biasa saja. Ternyata kamu cuma bocah naif. Aku bahkan belum melakukan apapun padamu, dan kamu sudah jatuh cinta padaku. Kamu apa yang kau lakukan padaku? Hanya trik kecil. Saat aku tahu Pak Cheng diracun, aku sudah waspada padamu. Gimana caranya? Bicara. Siapa yang mengirimmu? Kenapa kau lakukan ini? Tolong, mesum. Dr. Ethan, apa ini? Masih dengan trik lamanya. Dia mencoba membuatku pingsan dengan halusinogen, tapi aku balikan keadaan. Lihat, masih ada sisa halusinogen di pergelangan tangannya. Lihat, dia sama sekali tidak bisa bergerak sekarang. Kamu. jangan kamu aku. Berani kau sentuh gadisku? Kau mencari masalah. Aku curiga keracunan Pak Tua itu ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, aku tidak punya bukti. Bagaimana cara membuatnya mengaku? Terserah padamu. Dr. Ethan, percayalah padaku. Aku akan membuatnya bicara. Pengawal. Bawa dia. Lepaskan aku. Jangan terlalu sombong, Ethan. Bosku tidak akan melepaskanmu. Hei, Apa? Kliniknya hancur. sayang, kamu nggak apa-apa? Jangan ikut campur. Kamu cari masalah. Pecahin semua. Jangan sisa. Stop. Jade, lagi ngapain di sini? Tunggu, apa? Kamu kan yang menyembuhkan penyakit suamiku, kan? Kami datang berterima kasih hari ini. Tapi waktu kami sampai di sana, kamu nggak ada di sini. Kami mau nungguin kamu balik. Terus kami ketemu mereka. Mereka masuk dan mulai merusak. Kakakmu nggak tahan, jadi dia debat sama mereka. Terus, tiba-tiba, mereka mukulin dia. Aku nggak ada masalah sama kamu, nggak ada masalah baru. Ada apa denganmu? Wah, lihat siapa yang datang. Bukankah ini dokter kampung kita? Jadi, kamu salah tangani pasien, terus kami nggak boleh minta penjelasan? Kamu fitnah aku. Hehehe, keluarkan dia. Biar dia lihat. Aku bahkan nggak kenal dia. Nggak kenal. Ini dari bibi keduaku, paman ketiga, anak keempat, cucu kelima. Lihat ini. Kita mau ngapain? Cuma bercanda. Mau ngapain? Busa pasta gigi. Kayaknya penyakit cowok ini, kalau nggak cepat diobati, bisa jadi akhir hidupnya. Aduh, siapa bilang kamu boleh berdiri? Bos, dia tusuk aku terlalu keras. Aku nggak tahan, lagi. Kamu jago ya, tapi jangan sombong. Aku bilang terang-terangan aja, selama aku di desa ini. Klinik kamu nggak bakal tenang sedetik pun. Kamu keterlaluan. Mau aku panggil polisi? Tangkap aku, nggak bisa tangkap. Cewek ini seksi. Gue pinjam dia beberapa hari aja, setelah gue puas. Lesung. Kamu jalang, berani lo pukul gue.
Tangkap dia. Berhenti. Jake, kamu ngapain? Pak Lurah, Ada apa? dia melukai pasien dan memukuli anak buah kami. Itu bohong. Kamu yang datang ke klinik kami untuk menipu kami dan merusak tempat itu. Betul, kami bisa bersaksi. Jaga mulutmu kalau mau hidup. Jake, semua orang tahu kelakuanmu. Kami punya bukti dan saksi. Pergi dari sini, atau kuhubungi polisi dan kau ditangkap. Si. Kamu beruntung hari ini. Minggir. Hey bos, kami udah hancurin klinik. Tapi, tiba-tiba ada orang muncul dan gak apa-apa, kita lanjutin. Maaf, Yi Chen. Aku mengejutkanmu. Yanli, kamu kenapa? Aku kesini untuk minta resep obat pereda nyeri. Ini penyakit kronis. Setiap kali kumat, sakitnya parah. Sini. Penyakit, radang kandungan. Terapi, akupunktur untuk melancarkan aliran darah. Obat pereda nyeri ini, maaf, aku tidak bisa meresepkannya untukmu. Tapi aku bisa menyembuhkan penyakit kronismu. Aku juga butuh kamu untuk bekerja sama sepenuhnya denganku. Yi Chen, kamu ngapain? Yanli, tolong buka baju kamu. Kamu bilang apa? Dasar kamu kurang ajar. Berani kamu melakukan hal seperti itu? Dan aku pikir kamu benar-benar bisa menyembuhkanku. Tapi ternyata kamu mesum. Cuma mau manfaatkan aku. Yanli? Yanli, tolong duduk di ranjang. Yanli, biar aku jelaskan. Aku akan memberimu akupunktur untuk melancarkan peredaran darahmu. Dengan begitu, mulai sekarang, lain kali, itu, perutmu akan tidak sakit lagi. Serius, tentu saja benar. Oke. Ethan, Lily, kamu kembali. Ethan, iya. Kamu ngapain tadi malam? Kamu kelihatan capek banget. Semua gara-gara tadi malam. Ethan, aku datang khusus untuk makasih. Perutku berkat kamu tadi malam. Ambil telur ini. Ini dari ayam kami sendiri. Ini semua telur bagus. Oh, jangan. Ambil aja, jangan malu. Aku balik kerja dulu. Aku pergi dulu. Oke, makasih, Mbak. Ethan, kamu ngapain tadi malam? Perutnya, kamu bikin dia hamil? Gak mungkin. Ethan, kamu bikin aku hamil. Kamu harus bertanggung jawab. Siapa dia? Aku mengandung anaknya. Dia tidak mau bertanggung jawab, dan dia tidak mau menikahi aku. Tidak, aku. Tolong, kamu harus bertanggung jawab atas anakku. Dia tidak bersalah. Tolong, aku mohon. Kamu tidak bisa meninggalkan kami. Aku tidak. Brengsek. Lily, Bapak bayi, kamu tidak bisa lari dari tanggung jawab. Aku akan. tanggung jawab apa? Aku bahkan tidak kenal kamu. Astaga, Masih bilang kamu nggak kenal dia. aku benar-benar nggak kenal dia. Kamu bikin dia hamil. Bangun. Tidur nyenyak, ya? Papa bayinya, kamu sudah menjagaku di samping tempat tidur selama ini. Sudah, jangan pura-pura. Saat aku membawamu pulang, aku merasakan denyut nadimu. Kamu sama sekali tidak hamil. Mengaku saja, siapa yang mengirimmu ke sini, dan apa tujuannya? Aku tidak punya pilihan. Tidak ada tempat bergantung. Ada masalah apa? Ayahku terkena penyakit aneh. Keluargaku menghabiskan semua untuk pengobatannya. Kami benar-benar di titik terendah. Aku tidak punya pilihan lain. Mereka berjanji padaku, jika aku menghancurkan reputasimu, mereka akan mengobati ayahku gratis. Ayo, bawa aku ke ayahmu. Hah? Jangan padaku, jangan lupa, aku juga dokter. Sayang, ini dokter yang kamu bawa. Dia masih sangat muda. Apa dia benar-benar bisa menyembuhkanku? Dia dokter ajaib dari kota sebelah. Dia pasti bisa. Kemari, biar aku periksa. Bagaimana ayahku? Penyakitnya bisa disembuhkan. Dia menderita epilepsi akut, penyakit langka, sulit diobati. Tapi jangan khawatir. Sebenarnya, aku tahu pengobatannya. Hanya saja, penyakit ini membutuhkan tanaman yang sangat langka.
kebanyakan orang tidak tahu. Di mana aku bisa menemukan tanaman ini? Aku akan mencarinya sekarang, jangan buru-buru. Tunggu sampai subuh besok, kita bisa naik gunung bersama. Dr. Zuo, ini, benar ada penawarnya? Ikut aku. Ayo, kembali dan obati ayahmu. Terima kasih, Dr. Zuo. Jangan bilang apa-apa. Yang penting pulang dan obati ayahmu. Ayo. Hei, bos dia sudah mendapatkan ramuan naga. Panggil wartawan. Laksanakan. Ada apa? Dia datang, ayo. Dia balik. Apakah Anda dokter desa yang merawat Pak Ding? Seseorang melaporkan Anda karena praktik kedokteran tanpa izin, dan bahwa Anda tidak mengizinkan keluarga untuk dikirim ke rumah sakit besar. Minggir. Keluar. Jangan pergi, jawab dulu pertanyaannya. Jangan pergi, jawab pertanyaan kami. Jangan pergi. Berhenti berkerumun di depan pintuku. Ayahmu butuh perawatan dulu. Biarkan mereka melihat kalau mau. Kami berhak mengungkap Anda. Ayo masuk bersama. Rekan-rekan, saya dari Eastern Media, reporter utama Jia Ren. Saya terlahir di keluarga dokter. Benda di tangan saya ini disebut ramuan naga, tumbuh di hutan lembab. Ciri utamanya adalah racun mematikan. Kamu ngapain? Panggil polisi. Dia mau bunuh. Cepat, telepon 911. Ethan, kamu ngapain? Dokter Ethan mau bunuh. Ayah, kamu sadar. Ethan, terima kasih, ayahku sadar. Tidak mungkin. Barusan. Keluar. Hei, bos. Misi gagal. Kamu pasti bertanya-tanya, herba naga ini beracun, kenapa bisa menyelamatkan nyawa? Sebenarnya, itu disebut herba naga induk. Tampilannya persis seperti herba naga, tapi efeknya sangat berbeda. Herba naga induk, akar dan batangnya adalah obat untuk epilepsi akut. Katakan apa yang perlu kamu katakan sekarang. Dokter Ethan, maafkan aku. Bangun. Siapa yang menyuruhmu melakukan? Dr. Zuo, Anda kenal keluarga Cheng? Keluarga Cheng? Masa mereka? Kau selamatkan kepala keluarga Cheng. Kau punya musuh? Pertengkaran keluarga kaya lagi? Klise banget. Keluarga Cheng yang mana? Aku tidak tahu siapa. Aku belum lihat mereka. Tapi hati-hati dengan keluarga Cheng. Baiklah. Jaga ayahmu. Jangan emosi, dan jangan berlebihan. Istirahat, nanti sembuh. Omong-omong, fitnah terhadapku masih perlu kamu luruskan. Terima kasih, Dr. Zuo. Aku pergi setelah urus ayah. Yi Chen, sibuk? Tante, kamu ada masalah? Tante, ceritakan apa yang mengganggumu. Jangan khawatir, aku rahasiakan, tidak akan keluar dari ruangan ini. Aku dengar, kemampuan medismu sangat hebat, jadi aku ingin coba. Bilang saja apa yang sakit. Aku agak kedinginan. Tahu nggak, urusan antara pria dan wanita itu, aku kayaknya nggak bisa dapat gairah, ngerti maksudku, kan? Aku mengerti, Tante Sharon. Nggak apa-apa kok. Dan banyak orang di negara ini punya masalah yang sama. Beneran? Jangan khawatir, Tante Sharon. Nih, aku kasih obat buat Tante buat dibawa pulang. Obat-obat ini Tante bawa pulang. Dalam 3 hari Tante akan merasakan gairahnya, tapi Tante harus menahan diri. Gimana mungkin aku bisa menahan? Tahu nggak, waktu aku lihat kamu hari ini aku tiba-tiba merasa kalau masalah ini nggak begitu serius. Gimana kalau kamu lihat aku lagi? Tante Sharon, penyakit ini nggak sembuh secepat itu. Tante memang punya masalah, tapi Tante harus dengerin aku, minum obat tepat waktu, Tante. Jangan berhubungan selama seminggu.
Seminggu lagi, aku jamin tante bakal gairah banget. Baik-baik, saya paham, Dr. Ethan. Jangan khawatir. Demi kebahagiaan masa depan saya akan menanggungnya. Obat ini berapa? Ah, sudahlah. Anggap saja untukmu dan Direktur Miller, untuk kehidupan baru kalian bersama. Anggap saja sebagai kado pernikahanku. Dasar nakal, dia pandai bicara, dan manis. Saya wanita yang tahu diri. Obat bagus tidak murah. Saya tidak akan ambil untung. Saya pergi dulu. Hati-hati, Tante. Kenapa aku tidak kepikiran? Nak, berapa per kotak ini? Apakah manjur? Tidak mahal, 1.000 per kotak. 1.000? Kamu gila uang? Satu pil kamu jual 1.000? Nak, kamu terlihat muda. Dan pakaianmu cukup rapi. $1.000 untuk satu pil? Kamu pikir kami semua bodoh? Terbuat dari herbal premium. Dijamin sembuh, bekerja seketika, hasil langsung. Ada yang mau coba? Gratis. Coba lihat, apa tipu muslihatmu? Penipu? Aku sudah impoten selama bertahun-tahun. Tidak ada obat yang manjur. Aku tantang kamu. Buat aku tetap keras hari ini. Beneran kamu makan itu? Gak takut sakit? Dokter, luar biasa. Aku benar-benar merasakannya. Aku merasa seperti bisa melawan 10 orang setelah bertahun-tahun. Pertama kali. Terima kasih banyak. Aku tidak percaya. Coba aku. Dokter, apa ini? Bukankah ini Tuan Muda Cheng? Lama tidak bertemu. Dokter, apa keluarga Cheng menyakitimu? Dan sekarang kamu akhirnya jualan di jalanan? Tuan Muda, kita bicara empat mata. Gak ada malu cari duit. Aku tidak ingin ada hubungan dengan kalian keluarga kaya lagi. Kenapa? Karena kalian menjatuhkanku. Jangan pura-pura bodoh. Nih, ambil ini. Ambil. Jangan bilang kau melihatku. Aku tidak ingin ada urusan dengan keluarga Cheng lagi. Kamu salah menilai kami. Kalau begitu, terserah kamu. Berhenti. Kamu pikir ini gratis? Ah, berapa harganya? Aku beli. Deal. 2.000. Halo, siapa ini? Kamu punya skill, Dr. Ethan? Kamu siapa? Mau apa? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah aku perlu kamu pergi ke suatu tempat. Bagaimana jika aku menolak? Kamu pasti. Kenapa? Dr. Ethan, aku tidak bermaksud jahat. Jalan Selatan, Apotek Hongren, sore ini. Kamu akan tahu saat sampai di sana. Maaf, aku tidak tertarik. Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana orang tuamu meninggal? Kamu bilang apa? Kamu akan bertemu beberapa orang. Mereka akan memberitahumu jawabannya. Pak, Bapak mau beli obat? Cindy. Cindy Jiang, putri sulung dari 4 keluarga besar. Jadi Apotek Hongren adalah bisnis keluarga Jiang. Pak, biarkan aku lihat. Silakan saja. Cindy, kamu nggak apa-apa, kamu dingin banget, kamu penuh energi dingin, kamu sakit parah. Tapi, kamu masih keluar sendiri menyapa pelanggan? Aku tidak menyangka tekad wanita ini begitu kuat. Aku nggak apa-apa. Tidak, kamu sakit parah, perlu diobati? Kamu bisa mengobati aku? Sedikit. Kalau kamu tidak keberatan, aku bisa mengobatimu. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Kamu mau mengobati Nona Emma? Klinikku tidak punya orang? Atau kamu pikir aku tidak ada? Kakek Frank, Bapak sudah datang. Biarkan aku memeriksamu. Bagaimana ini bisa? Kakek Frank, nadi, apa yang Bapak rasakan? Nadi ini. Dulu pernah disebut. Gen SCMD. Kamu tahu General SCMD? MM. Biarkan aku coba. Penyakit yang tidak bisa kudiagnosis, kamu masih sangat muda. Kamu bisa? Kakek Frank, biarkan dia coba. Jangan khawatir. Pergi istirahat di sana. Aku buatkan obat. Gerakan anak ini sangat lancar. Terutama cara dia meraba nadi, tanpa jeda sedikit pun. Andalas ini membuktikan dia tidak biasa. Ada yang salah, Pak Feng? Ini hanya ramuan penghangat biasa. Yakin ini bisa menyembuhkannya? Setiap ramuan punya khasiat unik sendiri. Pak Feng, Anda pasti lebih tahu dari saya. Lihat betapa percaya dirinya tadi. Aku tak menyangka ramuan yang dia ambil hanya itu. Kukira dia jenius, dia biasa saja.
Sudah. Hati-hati. Minum obat ini, butuh waktu untuk bekerja. Jangan buru-buru. Dia sudah pergi ke apotek. Aku yang urus. Leo, tunjukkan kemampuanmu. Jika kau sembuhkan dia, baik. Jika dia mati. Nona, Aku mulai merasa tubuhku agak menghangat. Aku merasa hangat dan nyaman. mustahil. Sinyi, bagaimana perasaanmu sekarang? Gejala lain? Aku tidak merasa tidak nyaman. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah minum obat ini, aku merasa seperti langsung sembuh. Tidak masuk akal. Saya sudah menjadi dokter selama puluhan tahun. Jika resep ini bisa menyembuhkan kondisimu, dingin dalam seharusnya sudah bereaksi sekarang. Jadi kenapa baru sekarang? Nak, katakan, bagaimana kau melakukannya? Aku hanya menambahkan sedikit milikku sendiri. Milikmu sendiri? Bisakah kau katakan apa yang kau tambahkan yang memiliki efek ajaib seperti itu? Maaf, ini resep rahasia keluarga. Tidak bisa kubagikan. Nak, siapa namamu? Zuo Yichen. Apa? Zuo Yichen. Lalu, apa hubungan Zuo Ziyi denganmu? Dia kakek buyutku. Kau mengenalnya? Saya pernah mendengarnya. Cuma nanya, kamu masih sangat muda dan sudah sangat ahli dalam pengobatan, kenapa tidak bekerja di tokoku saja? Aku akan memberimu gaji setiap bulan. Kalau ada hal tentang pengobatan yang kamu belum pahami atau mengalami kesulitan, kamu bisa tanya aku kapan saja. Maaf, saya tidak bisa. Ada banyak urusan di rumah. Bapak perlu istirahat. Kalau begitu, aku pergi dulu. Anak muda, kita akan bertemu lagi. Sungguh luar biasa. Frank Feng ternyata kenal kakek buyut. Apa hubungan mereka? Dan pria berbaju hitam itu. Ethan, akhirnya ketemu kamu. Ada sesuatu yang terjadi di desa. Ada apa? Cepat, masuk dan lihat. Kalau terlambat, desa kita tidak akan punya kepala desa lagi. Apa? Minggir, Ethan kembali. Akhirnya, ada harapan. Diagnosis, trauma benda tumpul berat, limpa pecah, perdarahan paru-paru. Lily, ambilkan baskom air panas. Tante Su, bawa beberapa orang untuk jaga pintu. Kepala desa dalam kondisi kritis. Selama 10 jam ke depan, tidak ada yang boleh mengganggu. Kalian pada ngapain berdiri di sini? Semua keluar. Lily, ada apa? Kok kepala desa bisa begini? Pak Lurah, Anda di sini. Ingat, lakukan perawatan prenatal. Dan jangan bermain-main sebagai pasangan. Hati-hati, Pak Lurah. Hati-hati. Ingat, lakukan perawatan prenatal. Dan jangan bermain-main sebagai pasangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Berhenti gemetar. Berhenti gemetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Pak menungguku untuk menyelamatkannya. Jangan pingsan. Jangan pingsan. Ethan, tanahnya dingin. Bangun cepat. Pak? Pak, maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Nah, bukan salahmu. Semua orang punya kelemahan. Jangan stres. Tapi Bapak adalah kepala desa, yang sudah memperlakukanku seperti keluarga sejak kecil. Jika bukan karena Bapak, aku tidak akan menjadi Ethan. Aku pikir aku dokter ajaib, tapi sekarang. Tapi tak bisa selamatkanmu. Yakin pada dirimu, kamu pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Dia sudah lama di dalam. Apa dia bisa atau tidak? Aku percaya pada Yichen. Dia pasti berhasil. Bagaimana sekarang?
Bos, aku gagal lagi. Idiot, keluar! Oh, Bailing. Kapan kamu pulang? Yi Chen, bangun. Kamu maafkan aku? Soal itu, aku sudah tahu yang sebenarnya. Aku salah menilaimu. Bailing, kamu baik banget. Ah, kurang ajar. Apoteknya penuh sesak. Stok jamu kita hampir habis. Kamu lihat apa? Ah, berhenti. Keluar sini dan bantu. Ya Tuhan, kenapa mukaku merah? Aku malu banget. Makasih. Apa yang kamu lihat? Terus melotot, matamu copot nanti. Gadis kecil ini. Permisi, Ethan di sini? Jin. Ada perlu? Aku butuh dokter. Oke, ikut aku. Ethan, aku nggak tahu ini penyakit atau bukan. Setiap pagi aku bangun merasa lengket semua, seperti habis bersama seseorang. Kalau bukan penyakit, berarti hantu yang memperkosa aku harus bagaimana? Suamimu dan mertuamu, apa mereka tahu soal ini? Mereka tidak tahu. Suamiku kerja di luar. Dia sudah lama tidak pulang. Hal yang memalukan, aku malu sekali untuk bilang ke mertua. Jin, gejala yang kamu alami ini, mulai kapan? Sepertinya saat suamiku berangkat kerja. Tidak lama setelah itu, kejadian ini terjadi. Jin, lihat, sudah malam, pulang, dan istirahat seperti biasa, aku akan memantau dari luar rumahmu. Gak peduli itu orang atau hantu. Aku bantu kamu hari ini, aku tangkap dia. Oke, makasih, Yi Chen. Sama-sama. Pulang aja diam-diam, juga, jangan bilang siapapun kalau kamu datang menemuiku. Oke, ngerti, aku pergi sekarang. Aku mau lihat apakah benar ada hantu di dunia ini. Wow, pelan, pelan, pelan. Berani-beraninya dia, orang ini ternyata mertua Jin Lian. Dasar pria keji, tak tahu malu, dan hina. Masa sih? Aku nggak bisa biarin dia nyakitin dia lagi. Lily, ini aku, Ethan, aku datang untuk mengantar obat, aku bawa obatnya. Dokter Ethan, apa yang Anda lakukan di sini larut malam? Ada sesuatu yang mendesak? Lily menemuiku hari ini untuk periksa. Situasinya khusus, jadi aku baru dapat obatnya sekarang. Aku akan memberikannya dan memberi instruksi. Baik, tunggu sebentar. Aku panggil dia. Lily, Dokter Ethan di sini, dia bawa obatmu. Ethan, bagaimana? Aku menangkap hantunya. Itu ayah mertuamu. Apa? Aku lihat dengan mataku sendiri. Ini, ambil obat ini. Sejak suamimu pergi, ayah mertuamu akhirnya mendapat kesempatan. Dia sudah menginginkanmu dan tidak bisa menahan diri. Dia melakukan itu padamu. Tapi aku sangat mengantuk. Kamu yakin itu bukan hantu? Tidak mungkin. Aku rasa dia membiusmu, mengacaukan pikiranmu. Minum air ini, sayang. Jangan buka aib, masalah ini. Kamu bisa cerita ke suamimu atau ibu mertuamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa menahan ini, telepon polisi saja, tangkap orang tua mesum itu. Aku mengerti. Terima kasih, Ethan. Sama-sama. Masuklah sekarang. Ribet sekali. Eric, aku dibully. Mana? Tunggu aku. Bella, jangan nangis. Aku di sini. Perempuan itu, dia tampar aku. Aku nggak bisa lawan dia. Kenapa kamu mukul pacarku? Aku lagi buru-buru. Dia ngehalangin jalanku. Anjing baik aja nggak ngehalangin jalan. Dia cuma ngehalangin jalanmu. Terus kamu mukul dia? Kamu pikir ayahmu presiden, jadi kamu bisa seenaknya? Namaku Evelyn, aku emang sombong. Terus, telepon polisi kalau nggak suka. Aku udah lihat orang sombong, tapi nggak ada yang sesombong kamu. Kamu pukul orang dan masih bikin alasan. Alasan apapun, mukul orang itu salah. Jadi aku pukul dia. Terus, apa masalahnya? Paling-paling, aku bayar kamu $1.000. Buat nyingkirin orang miskin kayak kamu. Cukup.
$1.000. Aku juga punya. Buat nyingkirin orang kaya kayak kamu, itu juga cukup. Kamu menjijikkan. Aku bunuh kamu. Dacheng, tangkap dia. Kamu sosokan apa? Mana gaya rambut kamu yang dulu? Udah gak berdiri lagi. Gak kelihatan palsu. Maksudnya apa? Penyakit jantung bawaan. Siapa sebenarnya kamu? Agak. Setengah dokter, kurasa. Dokter, kamu punya penyakit jantung bawaan, mudah kambuh. Mudah marah dan emosi. Percuma. Siapa namamu? Ethan. Mau balas dendam? Cari aku, kamu bisa lapor polisi juga, semua orang melihatnya, dia yang mulai, paling-paling, aku hanya membela diri. Kamu benar-benar brengsek. Oke. Ethan, aku akan mengingatmu. Hei. Bukannya kamu akan mengingatku? Kartuku. Ingat ini baik-baik. Makasih banyak. Bicara lebih keras, aku nggak dengar. Ethan, kamu luar biasa. Menghadapi orang seperti itu, baru itu caranya. Lily, gimana kalau aku menginap malam ini? Ah, ayolah. Aku menginap malam ini. Ah, ayolah. Ah, ayolah. Kenapa pikiranmu selalu penuh dengan pikiran buruk? Lily. Kamu cantik. Ethan, aku belum siap. Aku takut. Pikiranmu kemana? Aku cuma mau cari tempat tenang buat ngobrol, itu aja. Lagi pula, meski kita nggak bisa lakuin itu, kita masih bisa main-main dikit kan, di tempat umum? Gimana kalau ada yang lihat, itu nggak akan bagus? Kamu diam-diam aja cari kamar. Siapa tahu niatmu apa? Karena kamu tahu aku niatnya nggak baik, kenapa kamu masih ikut denganku? Seperti kata pepatah, butuh 2 orang untuk tango. 1 orang mau ikut main? Kamu tadinya mau lari? Mau kemana? Halo, siapa ini? Saya, yang Anda selamatkan di parkiran hari ini. Apa, kamu mau balas dendam? Saya perlu Anda memeriksa pasien. Suami saya punya penyakit yang sangat aneh. Penyakit aneh? Saya Daniel. Kamu Daniel? Dokter Daniel, begini masalahnya. Kalian bicara. Aku ambil minuman. Dokter Daniel, jangan tertawa, tapi, aku bermasalah di bawah. Aku nggak tahu kenapa, tapi nggak bisa bangun. Jangan khawatir. Aku pernah menangani ini, biarkan aku periksa kamu. Ini disebabkan oleh kebanyakan. Itu tanda kekurangan ginjal parah. Aku akan resepkan jamu. Kamu perlu istirahat dan pulih. Tapi ingat, jangan berhubungan intim selama sebulan. Jauhi wanita. Baik, aku akan lakukan apapun yang kau bilang. Terima kasih, Dr. Zuo. Hei. Oh tidak, lance sekarat, apa? Racun kimera. Merunduk. Merunduk atau kau mati. Ada apa dengan suamiku? Dia baik-baik saja. Tapi aku perlu menanyakan beberapa hal padamu. Silakan. Apa yang terjadi pada keluarga Blue? Bagaimana kamu tahu? Ceritakan lebih banyak. Ayah mertuaku meninggal kemarin. Surat wasiatnya hilang. Para pengacara yang bersamanya, semua lenyap. Dokumen terkait juga hilang. Sekarang, semua mata tertuju pada wasiat ini. Suamimu yang paling mungkin mewarisi, yang pertama dalam garis, benar, ya? Pantas saja. Drama keluarga murahan lagi. Kondisinya, jaga kerahasiaannya. Katakan pada semua orang dia koma. Kenapa lakukan ini? Ikuti perintahnya. Dr. Zane, bagaimana? Racun Ciwen ini,
lebih kuat dari yang kuduga. Seumur hidupku, aku berbuat baik, tidak pernah menyakiti siapapun. Bagaimana bisa ini terjadi? Jangan khawatir. Karena kita terhubung, aku tidak akan meninggalkanmu, tapi, kamu bisa diracuni sekali ini, dan bisa diracuni 2 kali. Keluarga Lang sebanyak, tak bisa awasi mereka semua. Karena kita tak bisa hentikan mereka, ayo kita serang. Maksudmu, jangan bertele-tele. Viper's Kiss. Racun ini menyerang sistem imun. Kondisi peracunannya sangat ketat, keracunan cuma karena minum air cuma terjadi di film. Racunnya harus disimpan di inkubator. Juga, dari ekstraksi ke peracunan, tidak boleh lebih dari 1 jam. Kalau tidak, khasiatnya akan sangat berkurang. Yang terpenting, siapapun yang keracunan punya masalah hati dan ginjal. Aku paham. Seseorang yang bisa meracuni cepat dan tahu kondisi kesehatanku hanya cuma kamu. Bercanda. Kamu punya tujuan. Dr. Zuo, kebaikanmu akan kuingat. Mulai sekarang, akan kuurus sendiri. Kalau begitu, fokus saja sembuh. Bulan, silakan tinggal. Ya, hati-hati, Dr. Zuo. Keluarga Cheng, keluarga Jiang, dan sekarang keluarga Lan juga, 3 dari 4 keluarga besar kini terhubung denganku, semakin menarik. Kemarin kamu bilang, kalau aku masak buat kamu, lalu... Idiot. Dulu kamu pintar sekali, tapi sekarang, apapun yang aku bilang, kamu percaya saja. Kamu bohong padaku. Kamu bohong padaku. Siapa di sana? Keluar. Kalau kamu keluar sekarang, aku akan mengampuni nyawamu. Kalau tidak. Bailin. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Ethan, ini aku Yulan. Yulan, itu kamu? Wajahmu, ada apa? Dia cucu dari bibi kedua, bibi ketiga dari bibi keduaku. Secara teknis, dia agak berhubungan denganku. Ethan, aku mohon, selamatkan aku. Permisi, aku mau ke kamar mandi. Ethan, aku dengar kamu dokter hebat, jadi aku kembali dari kota hanya untuk mencarimu. Aku harap kamu bisa menghilangkan bisul di wajahku. Keracunan logam berat. Kikis daging, untuk detoks. Akupunktur untuk regenerasi daging dan darah. Itu dari kosmetik murah. Teman-teman sekelas di sekolah berdandan mewah setiap hari. Hanya aku tidak tahan. Kenapa aku, yang lebih cantik dari mereka, harus diejek sebagai orang kampung setiap hari? Tapi aku nggak pernah nyangka kalau kosmetik ini mengandung logam berat jauh di atas batas dan merusak wajahku seperti ini. Aku pergi untuk menghadapi mereka, tapi mereka menuduhku fitnah. Dan mereka menggugatku. Lalu mereka menggunakan produk beracun ini untuk menyakitimu? Yi Chen, kamu harus selamatkan aku. Aku mohon padamu. Kalau kamu nggak bisa selamatkan aku nggak punya pilihan selain mati. Jangan khawatir, aku bisa menyelamatkan wajahmu. Tapi, kamu harus menderita sedikit. Apapun yang harus aku tanggung, aku bisa menahannya, asalkan wajahku sembuh. Kamu benar-benar bisa menahannya? Yi Chen, asalkan wajahku sembuh, aku bisa menahan rasa sakit atau penderitaan apapun. Oke. Yi Chen, terima kasih. Terima kasih. Bella. 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 Ayolah, Bella, jangan marah. Ethan, aku mau tanya kamu kemarin. Siapa dia? Iparmu. Iparmu? Istrimu? Lalu aku siapa? Ethan, kamu lupa? Pertunangan kita? Ethan, kamu selingkuh? Aku biarkan kamu pergi kemarin. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Ethan, kamu kok bisa kamu lakukan ini padaku? Jade, selama bertahun-tahun ini, aku selalu anggap kamu adikku, dan aku tidak pernah akui pertunangan itu dulu. Lagi pula, aku sudah bersama Bella. Kami akan segera menikah. Dia sudah hamil anakku. Itu tidak mungkin. Kamu bilang apa? Aku kok bisa aku hamil? Jadi biar aku tanya, apakah haidmu datang bulan ini?
Jadi kamu sudah hamil anakku? Bella, kamu bakal jadi ibu? Kita belum menikah. Kita berencana pergi besok untuk meminta restu ayahmu dan meminangmu, lalu kita akan mengurus surat nikah. Jason, kok bisa kamu ingkar janji? Kau mengkhianati pertunangan kami. Jade, sekarang kau sudah ke kota, dan mendapat pendidikan, wawasanmu jadi lebih luas. Kamu nggak seharusnya terkurung di desa kecil ini. Suatu hari nanti, kamu akan menemukan seseorang yang lebih baik. Tapi, bukan kamu yang meninggalkanku, akulah yang berubah, akulah yang meninggalkanmu. Pak Cheng, Presiden Cheng, saya datang hari ini untuk secara resmi melamar putri Bapak. Ya. Jason, perasaanmu terhadap adikku, sudah lama kami tahu. Keluarga kami, tentu saja setuju. Kamu mau menikahi adikku? Kamu pikir kamu siapa? Kamu ngapain di sini? Pak, saya datang untuk melihat apakah Bapak sudah membaik. Atau Bapak kira saya datang untuk melihat apakah Bapak sudah mati. Kau. Lihatlah cara keponakanku menatapku. Kalau orang nggak tahu yang sebenarnya, mereka bakal pikir aku yang bunuh orang tuamu. Jade. Bajingan, keluar. Om Delve, bisakah kau bicara yang sopan? Lihat, kau membuat kakek marah. Ethan, mereka memanggilmu dokter ajaib. Hanya dukun kampung sepertimu yang berpikir bisa menikahi Lily kami. Kau tidak layak. Layak atau tidak, aku rasa bukan kau yang berhak memutuskan. Dengan kakek Cheng sebagai kakeknya dan kakaknya Andrew di sini, kau, pamannya yang kedua, melampaui batas. Kau? Om Dave, aku ingin menikah dengan Ethan. Lagi pula, aku sudah hamil anaknya. Kau? Lily, apa sih yang kau lihat dari orang malang itu? Semuanya. Mulai sekarang, kamu milikku. Mulai sekarang, kamu hanya boleh baik padaku. Percayalah, kamu satu-satunya bagiku. Aku akan membawamu keliling dunia. Gimana? Oke. Ayo, ayo. Minum, minum. Aku tahu itu kamu. Kau tahu siapa aku? Semua bodyguard itu memakai pakaian keluarga Cheng. Karena ini keluarga Cheng, dan mereka sangat kasar padaku. Selain kau, siapa lagi? Kau cukup pintar. Tapi kepintaran kecil ini untuk melindungi Bailing hanya khayalan belaka. Aku akan, dan aku punya lebih dari sekadar kepintaran kecil. Yi Chen Zuo, apa yang kau lakukan padaku? Sekarang, masih kau anggap ini hanya kepintaran, paman, atau lebih tepatnya, haruskah aku memanggilmu ayah mertua? Bagaimana kau tahu? Sederhana, aku pungtur jarum perak, memeriksa garis keturunan, dan tentu saja, dan sikapmu terhadap Bailing, berbeda dari anggota keluarga Cheng lainnya, itulah sebabnya aku. Ayah mertua, kau sebaiknya patuh. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan menahan diri. Aku nggak mau menyakitimu, silakan, biar ku dengar, apa? Pintar-pintarlah, tinggalkan keluarga Cheng. Keluarga Cheng, Pak Cheng senior? Atau Pak Cheng? Kalau kamu ingin hidup, berhenti bertanya. Aku janji, demi Bailing, aku akan menjauh dari keluarga Cheng. Ku dengar, paman, kau punya koneksi luas. Kamu di bidang bedah kosmetik dan estetika. Ada satu hal, aku perlu kamu cari tahu, paman. Apa? Katakan. Kosmetik beracun, aku perlu tahu. Keluarga mana di balik ini, paman? Ayah mertua? Baik, aku janji, beri aku 3 hari. Tentang ayah mertuamu, jangan diungkit. Paman, jangan khawatir. Keluarga Cheng yang kau sebut Cheng tua atau Tuan Cheng? Kalau kau mau hidup, jangan banyak bertanya. Aku janji. Demi Lily, aku akan coba menjauhi keluarga Cheng. Sayang, kamu nggak apa-apa? Suamimu hebat, apa yang bisa terjadi? Orang-orang tadi, apakah mereka keluarga Cheng? Itu paman, apa yang mereka mau? Nggak ada. Sayang, Lily, manisnya bicaramu, hari pertama nikah, kamu sudah mahir. Ah? Hei, lagi apa?
kita lagi makan. Makan? Denganmu di sisiku, istriku, pemandangan yang indah. Oh tidak, jangan. Aku hamil, kita tidak bisa. Kamu nggak percaya aku, kan? Aku seorang dokter, kalau ku bilang oke, ya oke, biarpun nggak, nanti akan baik. Jangan khawatir. Aku akan sangat hati-hati. Ethan, gawat. Kakakmu Frank sekarat. Ada apa? Dia naik gunung cari jamu. Dia nggak sengaja melukai dirinya dengan pisau. Cepat, kesini lihat. Sakit banget. Bawa dia masuk. Nggak apa, Kak. Pendarahan Frank udah berhenti. Setelah pulang, asal minum obat tepat waktu, dalam 3 hari, dia akan normal lagi. Beneran? Tapi, obat yang begitu berharga. Jangan khawatir, Mbak. Obat ini tidak mahal, hanya ramuan biasa yang dicampur. Bukankah Mas Luo terluka hari ini saat memetik herba di gunung? Apakah herba itu masih ada? Jika masih ada, gunakan untuk biaya pengobatan. Oh, terima kasih banyak. Mulai sekarang, jika ada yang bisa saya lakukan, bilang saja. Ya. Anggap saja karma baik untuk anakku yang belum lahir. Yichen, Bailing, tepat waktu, ikut aku mengantar Mas Luo dan Mbak. siap. Sungguh, terima kasih semua. Terima kasih. Hati-hati. Sayang, denganmu di sini, aku merasa sangat aman. Cuma aman? Tidak ada manfaat lain? Oh, Bailing, kamu nakal. Sebenarnya, aku lebih suka kamu begini, penuh pesona. Karena istriku sudah bicara, maka aku akan bekerja lebih keras lagi. Halo. Oke, siapa itu? Telepon kamu jam segini? gak apa. Tidur lagi. Aku keluar sebentar. Lepaskan aku. Cheng Zuda, kamu berani mukul aku, kamu cari mati. Kalau kamu benar-benar berani, kamu tidak akan di sini. Kamu. Aku bawa orang yang kamu mau. Sekarang tepati janjimu. Percaya aku. Orang di balik kosmetik beracun adalah kamu. Kamu siapa? Kamu berani mukul aku? Kamu tahu, kamu sudah melawanku, itu artinya kamu melawan seluruh keluarga Sue. Keluarga Sue, dari 4 keluarga besar. Terus kenapa? Takut, ya? Dengar, ya? Lepaskan aku sekarang juga. Kalau enggak, nanti kalau aku bebas, aku akan cabut nyawamu sialan. Sebagai anggota 4 keluarga besar, kau punya status terhormat. Jadi, kau harus jadi teladan yang lebih baik. Kau ngapain? Kau. Ethan, kau apakan dia? Kalau kau bunuh dia, aku pergi dari sini. Cuma memberinya pelajaran, Antar dia pulang. Berhenti merekam. Kau tunggu apa? Bawa tuan muda kedua ke dalam. Baik, Pak. Dr. Zuo, Nona Sue kami ingin bicara dengan Anda. Nona Sue, dia sudah datang. Nona Sue, Anda memanggil saya, ada apa? Saya dengar di desa Lanyang, ada seorang dokter ajaib, bernama Pak Zuo. Sekarang saya bertemu Anda begitu muda. Katakan pada saya, Anda repot-repot begini, untuk menemui saya, sebenarnya apa yang Anda inginkan? Seorang dokter ingin menemui Anda, menurut Anda, untuk apa? Kalau tidak salah, wajah Anda juga rusak. Diam, kamu cari masalah. Berhenti. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Suruh kakakmu menarik kembali kosmetik beracun itu, tutup pabriknya dan minta maaf di depan umum. Kenapa saya harus mendengarkan Anda? Karena saya bisa menyelamatkan Anda. Apa yang Anda katakan? Sebenarnya apa yang diinginkan Zuo Yichen? Halo. Jangan khawatir. Apapun yang dia lakukan, aku tidak akan membiarkannya lolos. Di mana Dr. Zuo? Dia akan segera kembali. Tunggu sebentar. Dr. Zuo,
Akhirnya kamu kembali. Lan Zhengzhao, apa yang kau lakukan di sini? Aku datang ke sini untuk berterima kasih padamu. Aku dengar kamu dan Bailing sudah menikah. Aku di sini untuk mengucapkan selamat. Dan tentu saja, untuk berterima kasih atas menyelamatkan nyawaku. Aku dokter. Menyelamatkan nyawa adalah tugasku. Ucapan selamatmu, kami sudah menerimanya. Adapun, hadiah-hadiah ini, bawa kembali. Karena aku sudah di sini, apa kamu tidak akan mentraktirku makan? Ada yang ingin kukatakan padamu. Aku sudah menemukan orang yang meracuniku. Kamu lagi dengan pertengkaran keluarga kaya? Aku tidak mau terlibat, dan aku tidak tertarik. Itu adikku? Anak itu, baru 10 tahun. Aku menganggapmu teman. Itu kenapa aku memberitahumu ini. Aku dengar kamu baru saja pergi ke keluarga Sue, dan sebelumnya, kamu terlibat dengan keluarga Jiang. Apa kamu tidak pernah bertanya-tanya, kenapa orang-orang dari 4 keluarga besar semuanya mencarimu? Dia dan aku saudara tiri, tapi kami selalu sangat dekat. Sekarang, dia ingin membunuhku. Jika kau ingin aku menghibur hatimu yang terluka, aku tidak punya waktu. Bibinya berasal dari keluarga Sue, dan dia mengaku mereka menyuruhnya meracuniku. Keluarga Sue? Sue Meifen? Benar. Adik ketiga Sue Meiren, Sue Meifen. Gat, apa urusanku? Kau pintar sekali, tidakkah kau mengerti yang dipertaruhkan? Kau benar-benar bisa menyembuhkan wajahku. Jika kau bisa memulihkan wajahku, setengah dari kekayaan keluarga Sue akan kuberikan padamu. Kau mungkin putri sulung, tapi ku dengar kepala keluarga Sue bukan kau, melainkan adik ketigamu, Sue Meifen. Aku hanya sedang mengalami masa sulit. Jika keluarga Sue tidak memilikiku, mereka sudah lama dimakan oleh 3 keluarga lain. Yang mereka tahu hanya perang internal sekumpulan bodoh. Tarik kembali kosmetik beracun itu. Singkirkan semua kosmetik beracun dari rak. Kalau tidak, kau tahu konsekuensinya? Sue Meiren, jangan keterlaluan. Kau pikir apa yang kau lakukan di belakangku aku tidak tahu. Jika aku ceritakan semua ini kepada keluarga Sue, kau pikir kau masih akan begitu santai? Sudah kulakukan seperti katamu. Kau berjanji padaku. Kau benar-benar akan setuju mengobati Sue Meiren? Selama dia bisa memperbaiki skandal kosmetik beracun itu, dan mencegah lebih banyak orang terluka menyelamatkannya adalah perbuatan baik. Hal ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Haris. Kami sangat berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan kakekku. Kalau tidak, aku tidak akan menikahimu kan? Aku tahu. Keluarga Shao. Keluarga Chang, Pak Ford sepertinya tahu sesuatu. Apa hubungan keluarga Chang denganku? Pak Ford, tadi, Bapak menyebutkan kakek buyutku. Aku ingin tahu. Tentang keluarga Stone, apalagi yang Bapak ketahui? Terakhir kali aku datang ke Harmony Hall bukanlah kebetulan. Aku dibawa ke sini oleh seseorang. Dia bilang, kalau aku datang ke sini, aku akan tahu kebenaran tentang kematian orang tuaku. Itu yang dia katakan. Jadi, tolong, Pak Ford, katakan apa yang Bapak ketahui. Oke, aku akan bicara. Sebenarnya, Seseorang. Tolong. Nona kedua. Pak Feng, tolong selamatkan adikku. Selamatkan dia. Biarkan aku lihat. Nona Jiang, aku juga. Tidak. Dia akan baik-baik saja. Pak Feng, kau sangat terampil, kau pasti bisa menyelamatkannya, kan? Xin Yao, bangun. Pak Feng, Nona kedua, apa yang? Ini racun mistik. Orang yang keracunan akan batuk darah setiap setengah bulan, tubuhnya berhenti tumbuh, dan dalam 6 bulan, mereka meninggal. Mungkin aku bisa mencoba. Zhuo Yichen, apa kau benar-benar bisa menyelamatkannya? Aku akan mencoba. Nona Jiang, biarkan dia mencoba. Mungkin ada perubahan. Lagi pula, dia keturunan Zuo. Zhuo Yichen, jika kau bisa menyelamatkan adikku, semua yang ingin kau ketahui akan kuberitahu padamu. Setuju, sepakat. Sudah 3 jam. Jangan buru-buru, tunggu saja. Mia tidak apa-apa? Dia baik-baik saja. Benar-benar berhasil? Mia. Bangun. Mia.
Kenapa dia belum bangun? Dia akan bangun besok jam segini. Jangan khawatir. Benarkah? Kamu yakin dia baik-baik saja? Nona Jenny, kalau Anda tidak percaya sama saya, kenapa Anda minta saya mengobatinya? Nona Jenny, coba saya periksa. Nona Jenny, Mia benar-benar lebih baik, tidak hanya denyut nadinya stabil, dan dia tidak lagi lemah. Bagus. Saya sudah melakukan yang harus saya lakukan. Sudah selesai. Apa yang Anda janjikan padaku, saatnya ditepati. Siapa sebenarnya yang membunuh orang tuaku? Kalian berdua, jika kalian terus mempertahankan sikap tidak kooperatif ini, jangan salahkan aku kalau aku kasar. Aku selamatkan nyonya muda kedua tadi, dan aku juga bisa membaringkannya lagi. Gak. Dengar? Serahkan teknik penyembuhan rahasianya. Dan aku lepaskan istrimu. Tidak ada teknik rahasia semacam itu, bos. Tolong lepaskan kami berdua. Kami sungguh tidak punya. Karena kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak berguna. Singkirkan mereka. Ingat, lakukan secara diam-diam. Jangan ketahuan. Sayang, sungguh tidak ada teknik rahasia. Aku mohon, tolong lepaskan kami. Saat aku tiba di sana, kedua orang tuamu sudah mati diracun. Soal siapa dalang di balik itu, aku sungguh tidak tahu. Hari itu sudah larut, dan malam gelap. Meski aku cukup dekat, aku tetap tidak melihat wajah mereka dengan jelas. Jadi, orang tuaku tidak sengaja makan racun. Mereka dibunuh. Ya, siapapun yang berani membunuh orang tuaku, kau akan membayar. Nak, kadang, kau harus belajar melepaskan. Seumur hidupku, jika aku tidak pernah tahu orang tuaku dibunuh, aku akan merelakannya. Tapi sekarang aku tahu. Jika aku tetap merelakan, apa aku masih manusia? Baik. Hanya karena kakek buyutmu tidak sengaja mendapatkan rahasia medis ilahi itu. Apa? Kamu tertarik dengan seni rahasia keluarga kami? Rahasia medis ilahi itu? Jika aku bilang aku tidak tertarik, itu bohong. Tapi, aku percaya padamu, Frank, jangan tapi padaku. Nak, tidak bisa membujukmu. Jaga diri. Pelan-pelan, kau hamil, ini tidak baik untukmu atau bayimu. Nggak bisa pelan-pelan, ini soal hidup atau mati, ikut aku. Apalagi, pelan-pelan? Tolong. Selamatkan bayiku. Barusan aku baru saja ngobrol sama Kati dan dia tiba-tiba, lihat. Melahirkan? Oh, aku nggak bisa, aku. Panggil ambulans, aku. Aku sekarat. Tolong, selamatkan anakku. Aku. Aduh, cukup aku, bilang aja, bisa nggak? Sayang. Kamu bisa menghidupkan orang mati. Apalagi membantu melahirkan. Cuma melahirkan, kan? Lagi pula, anak Kati seperti anak kita sendiri. Kamu nggak tega biarkan dia mati, kan? Ya kan? Baiklah. Lily. Rebus air. Aku mengantar suamimu hari ini. Siap. Tenang, aku akan menyuntikmu, jangan bergerak, bernapaslah dengan berat. Dorong lebih keras. Bertahan, Grace. Pikirkan sesuatu. Dengan cara ini, bayi tidak bisa keluar. Sepertinya kita harus pakai metode itu. Metode apa? Tapi apa? Menyelamatkannya yang penting. Bella, keluar dulu. Apapun yang kamu dengar, jangan biarkan pikiranmu melayang, oke? Demi menyelamatkannya. Oke. Tutup pintunya, oke. King Huan, untuk menyelamatkanmu dan bayinya. Sekarang sepertinya kita harus menggunakan metode itu. Yi Chen, kamu. Semua untuk menyelamatkanmu dan bayinya. Semua untuk bayinya. Sayang, kamu.
Bailing, diam. Tapi, Semua untuk menyelamatkan nyawa. metode melahirkan apa? Bunyi apa itu? Mereka tidak mungkin. Tidak, mereka tidak akan. Mereka tidak akan melakukan itu. Ini dia. Laki-laki atau perempuan? Ini perempuan, saat dia besar nanti, dia akan secantik Jenny, juga. Kamu dan Jenny. Kalian berdua. Bella sangat beruntung punya suami sehebat Ethan. Aku iri banget. Bella, Ethan, makasih buat tadi. sebagai dokter, aku harus membantu. Aku menyelamatkanmu, itu tugasku. Ethan, tanganmu benar-benar terampil. Jenny, jaga bicaramu. Aku iri banget sama Bella. Suami Jenny akan memperlakukanmu sama, memanjakanmu. Ada yang harus kulakukan? Kamu istirahat dulu di sini. Jangan marah. Oh, ayolah. Bukankah kamu bilang itu soal menyelamatkan nyawa? Lalu kenapa sekarang iri dan cemberut? Aku bilang selamatkan dia. Bukan itu. Aku tidak suruh kau tidur dengannya. Yang mana? Yang itu. Kamu kebanyakan mikir. Bukan itu yang kamu pikirkan. Oh. Jadi, kamu barusan menyelamatkannya dan anak itu. Iya. Pergelangan tangan suamimu aduh, masih bikin aku sakit banget. Tiatek. Aku akan pijatin untukmu. Kamu yang terbaik, sayang. Sayang, kamu nggak mau merasakan perasaan itu? Berhenti. Masuk. Selina, kamu ngapain di sini? Dokter Ethan, kamu benar-benar tipe yang pelupa. Perjanjian kita sebelumnya, kamu belum lupa itu juga, kan? Tentu saja tidak. Kamu tarik kosmetik beracun itu dari rak, dan aku akan mengobatimu, aku ingat. Bagus. Sepanjang hidupku, aku paling benci dibohongi. Mereka yang pernah mencoba menipuku, semuanya berakhir buruk. Lucu, mereka yang berani mengancamku sebelumnya. Mereka semua melihat nasib sengsara mereka sendiri. Maksudmu Selina pergi ke rumah Ethan pagi-pagi ini? Mungkinkah keluarga Sue juga sudah bekerja sama dengannya? Baiklah, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Ethan, aku akan membuat hidupmu neraka. Selama ini, apa yang sudah kamu lakukan dengan benar? Kalau bukan karena kakakmu, kamu pasti nggak berguna. Kakek, kau benar. Mulai sekarang, aku akan belajar dari kakak. Kakak Yong. Bailing, kamu sudah kembali. Yichen. Bailing, lama tidak bertemu. Dr. Zuo, kakak kedua. Kakek, aku kangen banget. Kakek juga kangen padamu. Coba aku periksa nadimu lagi. Wajahmu? Nadi kakek, sekarang stabil. Tubuhnya baik-baik saja. Kan sudah kubilang. Kakek pasti baik-baik saja. Yong, bawa Yichen jalan-jalan. Aku ingin bicara dengan cucuku tersayang sebentar. Dr. Zuo, silakan. Obatnya? Kamu masih punya? Apa? Penyakit kakak kedua belum sembuh? Tidak mungkin. Obatku, mahal bukan tanpa alasan, selalu langsung sembuh, tidak ada yang namanya perlu dosis lagi. Obatmu memang bagus. Karena obat ini bagus, aku tidak bisa menyimpannya sendiri. Kita perlu mencari cara untuk membuat semua ini berhasil untuk semua orang. Maksudmu, Ethan? Tentu saja, kamu urus produksinya, dan aku urus penjualannya. Kita bergabung, dan kita akan meraup untung besar. Paham, Ethan? Cerdik sekali. Semua orang bilang Andrew Cheng, putra sulung, setelah Pak Cheng senior sakit parah, dengan kecerdasan dan kepintarannya dan ketegasannya, dia menyatukan keluarga Cheng, sementara Ethan, bermalas-malasan sepanjang hari, tidak melakukan apa-apa, hanya menghamburkan uang keluarga, tapi menurutku, Ethan bukanlah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa seperti yang digambarkan internet. Beri aku jawaban jujur, tentang ini, kamu ikut atau tidak? Oke. Aku akan lakukan. Itu lebih baik. Kita kan keluarga. Uang ini, untuk keluarga kita cari bersama.
Tapi, Ethan, akting pura-pura bodohmu ini, pasti sudah menipu banyak orang. Soal urusan keluarga Haris, biarkan saja mereka bertengkar kalau mau. Aku senang asal bisa cari duit. Jangan khawatir, soal kakak kedua, aku tidak akan bilang ke siapapun. Kakek tanya, Ethan itu, dia baik sama kamu. Kalau dia berani macam-macam sama kamu, bilang sama kakek atau kakakmu, pasti kami akan belain kamu. Kakek, dia baik sama aku, dia perhatian. Syukurlah, melihatmu bahagia dan puas. Kakek sangat senang untukmu. Jangan khawatir, kakek. Melihat kalian berdua begitu jatuh cinta, pasti kalian saling terbuka sepenuhnya, ya? Apa kamu pernah dengar dari dia tentang buku berjudul Seni Rahasia Sang Penyembuh Ilahi? Rahasia penyembuhan. Apa itu? Baiklah. Kamu keluar sekarang. Kakek perlu istirahat. Jason, Bro, kamu ngapain di sini? aku nunggu Bella. Sayang, Ayo pulang. sejak kamu menikah, kamu cuma lihat Jason. Kamu bahkan tidak lihat kakakmu sendiri. Lagi lihat apa? Sayang. Pernah dengar rahasia penyembuhan? Rahasia penyembuhan? Kamu? Mau juga? Sayang, apa aku lakukan kesalahan? Apa aku bikin kamu nggak bahagia? Bilang, apa kamu ikhlas bersamaku? Atau ada maksud lain? Kamu menyakitiku. Lepaskan aku. Bicara. Jason, kamu gila. Kamu tahu betapa menakutkannya dirimu? Bella. Bella, maaf. Bella, maaf. 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 Kamu gila. Kenapa? Kenapa keluargamu terlibat dalam ini? Kamu dengar dari dia tentang buku The Secret Art of Healing? Kak, kamu lagi apa di sini malam-malam? Aku datang jauh-jauh untuk bawain kamu makanan enak. Ini jamur milik Kak Luo dari gunung. Aku buat sendiri. Coba, cicipi. Kak, kamu baca pikiranku? Gimana kamu tahu aku belum makan? Kamu ini, anak nakal. Baca pikiranku, jangan bilang gitu. Aku cuma bercanda, Mbak. Jangan diambil hati. Nih, aku tos sama kamu. Makasih, Mbak. Ayo, minum lagi. Dia jelas salah. Itu konyol banget sih. Ian, dasar brengsek. Sudah, jangan salahkan aku karena menjebakmu. Aku sudah terlalu lama miskin, kesempatan bagus sekali. Mana mungkin aku tidak memanfaatkannya? Ethan, kamu nggak mengejarku, aku nggak akan ngomong lagi sama kamu. Kenapa kalian di sini? Kamu bilang untuk datang lagi hari ini. Sudah lupa. Hari ini kesempatan terakhirmu untuk perawatan, kan? Ikut aku. Wajahku sudah sembuh. Sudah jauh lebih baik. Zuo Yichen ada di sini. Tidak ada penyakit yang tak bisa kusembuhkan. Benarkah? Sehebat itu. Tentu saja. Aku hanya penasaran, apakah kamu bisa menemukan orang yang hilang sendirian? Apa maksudmu? Tidakkah kamu sadar? Ada yang hilang di rumah. Bailing. Bailing. Bailing.
Kamu di mana? Jangan repot-repot. Dia sudah lama pergi. Kamu tahu di mana dia? Bawa aku ke dia? Aku tidak tahu di mana dia, tapi aku tahu siapa yang membawanya. Siapa? Bailing, sayang. Kamu menangis semalaman. Matamu bengkak seperti kenari. Tapi si brengsek kecil itu bahkan tidak tahu apakah kamu di rumah. Baik, Paman. Jangan bilang begitu. Aku sedih. Aku mengerti. Aku akan bawa dia ke sini sekarang. Buat dia berlutut di depanmu. Untuk meminta maaf padamu. Om, aku tidak mau melihatnya. Om paham. Seseorang. Sekarang. Tangkap si brengsek Yichen dan bunuh dia. Oh, Om, bukan itu maksudku. Oh, Bailingku. Apa maksudmu? Kamu tidak mau melihatnya? Tapi kau tak membiarkanku bunuh dia. Lalu aku cari orang untuk potong kemaluannya. Oh, Om. Dia berani merayu wanita bersuami. Bajingan itu. Bailing. Bailing. Hampa. Yichen, kamu masih berani muncul? Aku akan menusukmu sekarang. Siapa kau? Berani-beraninya kau cari masalah di wilayah Cheng? Kau pasti ingin mati. Lihat dia, di depanmu dia membawa wanita mencurigakan. Dia cuma bajingan. Bilang aja, Om akan cari orang buat beresin dia. Berani-beraninya kau panggil aku murahan. Cheng Zuda, kamu mau mati. Siapa kamu? Siapa aku? Aku Sue Meiren. Apa? Sue Meiren? Nggak mungkin. Dengan Dr. Zuo di sini, gak ada yang mustahil. Bailing, aku mabuk hari itu. Gak terjadi apa-apa? Semua cowok bajingan. Bailing, itu nggak benar. Ommu benar-benar tulus padamu. Nona Cheng, Anda benar-benar berbuat salah pada Dr. Zuo. Suster Luo itu sudah lama disuap. Tujuannya biar kalian berdua putus sebagai pasangan. Hanya agar Anda sendirian dan lari keluar, lalu mereka bisa menculik Anda. Maksudmu? Paman, ini yang Paman atur, kan? Bailing, mana mungkin aku menyakitimu? Di dunia ini, satu-satunya yang takkan pernah kusakiti adalah kamu. Bukan Paman. Memang bukan Cheng Zuda, tapi... Yo, wah, banyak orang. Gak nyangka hari ini seramai ini. Lagi apa di sini? Kamu yang panggil aku ke sini, kan? Aku? Maksudmu? Ini bukan yang kutulis. Pergi. Kamu harus tanya anak buahku, apakah mereka setuju? Bos, semua sudah di sini, bukan? Masih kurang beberapa. Maksudmu keluarga Jiang? Lalu, mungkinkah? Langkah brilian, Pak. Kamu sengaja bocorkan teknik penyembuhan rahasia sebagai umpan. Tidak kusangka banyak yang langsung terpancing. Megan, kepala keluarga Sue saat ini, kosmetik beracun. Kamu juga melakukan itu. Ethan, dunia kecil banget. Aku udah nyari kemana-mana. Dan sekarang kau di sini. Hari ini, akan kutunjukkan siapa diriku. Hari ini, akan kubuat dia pergi pakai tandu. Aku nggak peduli kalau dia mati. Jack, kau gila. Kau anggap aku tak terlihat? Beraninya kau bertingkah di depanku? Kak, meskipun kau coba cegah aku hari ini, kau nggak bisa selamatkan si Ethan itu. Dia tinggalkan aku di jalan dulu, dan mempermalukanku. Apapun yang terjadi, hari ini, akan kubunuh dia. Benar? Kita lihat nanti. Siapa yang bicara besar? Dengan aku di sini hari ini, aku akan lihat siapa yang berani menyentuh cucu mantuku dan teman-temannya. Dr. Derek sungguh mengesankan, dia bahkan berhasil membuat Pak Cheng datang ke sini. Aku tidak butuh air mata buayamu. Derek, apa yang kamu bicarakan? Kita kan keluarga. Aku bukan keluargamu. Lily, apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak ada hubungannya dengan Lily. Ini urusan antara kau dan aku. Kamu datang ke sini hari ini. Apakah ini juga untuk seni penyembuhan rahasia? Seni penyembuhan rahasia. Jadi kamu tahu di mana itu? Seperti yang kuduga. Kamu menyuruh Lily menikahiku, hanya agar dia bisa membantumu menemukan seni penyembuhan rahasia. Kamu salah. Aku cuma... Apa kau tidak bisa menghargai perasaanku?
Aku di sini untuk membasmi kalian semua. Kalian semua cuma ngoceh padaku, ilmu penyembuhan ajaib? Berhadapan langsung dengan mereka, mungkin tidak akan berhasil. Siapa bilang aku berhadapan langsung dengan mereka? Kamu sudah cukup lama nonton. Apa kamu nggak mau keluar? Sue Meifen, si idiot itu benar-benar mengira kami akan bantu dia menjatuhkan Sue Meiren. Dia bahkan tidak sadar bahwa keluarga Sue sudah menjadi salah satu dari 4 keluarga besar. Siapa yang membuat itu mungkin? Karena mereka bertekad untuk menghancurkan keluarga Sue. Kalau begitu, ayo bantu mereka. Berangkat, waktunya kita masuk. Semua, lihat. Apa ini? Siapa orang di belakang? Meifen, kamu bekerja untuk siapa? Tebak. Bukan keluarga Jiang, kan? Gak. Pak Cheng di mana? Entah apa yang Dr. Zuo mau sama saya. Xiao An, ada apa kamu kesini? Wenji, kok kalian berdua bareng? Hei, Pak Cheng. Sudah lama tidak bertemu. Aku bukan dokter pribadimu lagi. Tapi aku harus bilang, tubuhmu sangat bandel. Apa maksudmu? Kalau saja kamu mati dengan tenang, maka tidak akan ada semua masalah ini. Kamu sudah terlihat seperti orang yang sekarat. Kamu harus pergi mencari obat ajaib untuk memperpanjang hidupmu dengan paksa. Sungguh menyedihkan. An, apakah ini ide kamu? Kamu yang memberiku racun lambat waktu itu? Aku, salahkan dirimu sendiri, kamu bajingan tua, karena hidup terlalu lama. Kekuatan sebenarnya perusahaan ada di tanganmu. Dan aku hanya boneka, Evan, bagaimana bisa kau perlakukan kakek seperti itu? Diam, kamu hanya anak haram. Kamu tidak pantas memanggilku kakak. Siapa yang kau sebut anak haram? Mulutmu akan kusobek. Ku bilang dia anak harammu. Merasa melindungi? Dulu, di belakang ayahku, kau selingkuh dengan wanitanya, dan menghamili wanita sampah itu. Dia bukan anak haram. Lalu siapa? Apa yang kau katakan? Tidak mungkin. Paman Jerry? Apa yang dia bilang gak benar, kan? Kakek, aku... Lily, tidak apa-apa. Siapapun dirimu, kau akan selalu menjadi satu-satunya milik Ethan istri. Aku akan mencintaimu selamanya. Cukup, Ethan. Hentikan aktingnya. Kau bersamanya hanya karena kakeknya membunuh orang tuamu. Cukup omong kosong. Pak Cheng, bicara terus terang. Hal yang Bapak janjikan padaku, masih bisa. Tempat ini sudah dikelilingi anak buahku. Sue Meiren, sebaiknya kau menyerah damai bersama saudara-saudaramu. Pergi bersama. Sue Meifen, Sue Gui. Kalian berdua idiot. Apa kalian sadar kalian bermain api? Aku rela. Keluarga Sue suatu hari akan hancur karena kalian. Urus nanti saja. Lagian, setelah kau mati, aku lega. Bawa dia pergi. Aku pergi sendiri. Pak Cheng, urusan keluarga Bapak, kami tidak akan campur tangan. Kami pergi. Ini urusan keluarga Cheng, orang kalian sendiri. Sebagai orang luar, aku rasa bukan tempatku campur tangan. Bingxin, ayo kita pergi juga. Berhenti. Aku tahu kau dan Zuo Yichen terikat janji hidup mati. Dia menyelamatkan hidupmu, membiarkanmu kembali sekarang, sama seperti melepas harimau. Bagaimana jika kau kembali dan menyelamatkan mereka? Yang paling tidak aku pedulikan adalah persaudaraan. Aku cuma pengusaha. Pengusaha paling peduli keuntungan. Kalau ada untungnya, kamu pasti balik. Kamu bosnya. Kamu yang putuskan. Kukira kamu mau datang. Kenapa nggak naik? Pak Cheng. Biar saya cek. Pak Cheng. Kami di sini. Jenny? Kamu juga? Tentu, dia bersamaku. Aku kagum sama orang seperti kakak adik Jiang. Mereka tahu kapan harus ikut. Monster. Kakek. Evan, keluarga Cheng mengandalkanmu. Kakek, aku. Charles, harta keluarga Cheng
Kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Kita lihat, apa kamu bisa keluar hidup-hidup. Setelah semua yang kulakukan untukmu, kau binatang tak tahu terima kasih. Kau benar-benar mencoba mendapatkan harta keluarga Cheng dengan meracuniku. Aku cuma memberimu balasan yang setimpal. Apa kau benar-benar pikir kau bisa bunuh ibuku dan lolos begitu saja? Kau pikir nggak ada yang tahu? Lily, kita, ayah dan anak perempuan, akhirnya bisa bersatu kembali. Kamu tahu semuanya. Selama bertahun-tahun ini, kau mengejar rahasia tabib suci itu. Berapa banyak yang sudah kau bunuh? Keluargamu sendiri, kau bahkan tidak mengampuni mereka. Untuk mendekati Ethan, kau menikahkan cucumu sendiri. Padanya, untuk menguji racun, kau meracuni anakmu sendiri. Dan menantumu. Dasar bajingan tua, aku benci kau. Itu kau yang membunuh orang tuaku. Ya. Dasar bajingan tua, hari ini adalah hari kau turun tahta. Tanda tangani ini. Mimpi saja. Pak Cheng, Anda panggil kami 2 saudari ke sini hari ini. Untuk menyaksikan drama kecil keluarga Anda? Tentu saja tidak. Aku panggil kamu ke sini hari ini untuk ambil jenazahnya. Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar sepanjang tahun. Tidak, sebenarnya, sejak aku lahir, aku belum pernah dengar lelucon sebagus ini. Zuo Yichen, diam. Aku akan bunuh kamu sekarang juga. Kalau begitu, lihat saja apakah kamu sanggup? Segel jarum perak. Kamu. Bukankah kamu selalu ingin? Teknik penyembuhan rahasia itu, bagaimana kamu tahu? Tentu saja dia tahu. Kalau tidak, kenapa dia membiarkanmu hidup selama ini? Dalam hidupku, hal yang paling aku sesali adalah menyelamatkanmu. Tidak? Kalau bukan karena menyelamatkanmu, aku tidak akan menikahi Bailing. Zuo Yichen, jangan cemburu. Semua kata-kata manis itu simpan saja untuk alam baka dan ucapkan di sana. Jiang Xingyi. Jika kamu ingin keluarga Jiangmu menjadi yang kedua, setelah bisnis keluarga Cheng kami, bawa bajingan tua ini, dan pemandangan yang memuakan ini. Bawa pergi segera. Tuan Cheng, urusan dengan orang-orang ini, tidak perlu Nona Jiang mengotori tangannya, hari ini kau akan mati. Kalau kamu ingin hidup, maka menyerahlah dengan tenang. Kalian semua. Alasan kami keluarga Jiang bisa berdiri di sini bukan hanya karena kecerdasan bisnis, tetapi juga menepati janji kami dan rasa keadilan yang besar. Dr. Zuo adalah penyelamat bagi adikku dan aku. Bagaimana mungkin kami mengkhianatinya? Kamu benar-benar membohongiku. Kami menipu orang sepertimu. Egois, bajingan kejam, dan kau, orang tua, kalau bukan karena abangku Zuo menghabiskan tenaganya sendiri menyelamatkan hidupmu yang tak berguna, kau tidak akan hidup hari ini. Tapi demi keabadian, kau ingin membunuh keturunan keluarga Zuo. Sepertinya aku datang tepat waktu. Cantik Sue. Bagaimana bisa kau? Kok kau masih hidup? Dia tidak sebodoh kamu. Dr. Zuo, kebaikanmu aku, Lan, akan mengingat ini. Keluarga Cheng dan keluarga Jiang. Sekarang keluarga Lan juga. 3 dari 4 keluarga besar kini terhubung denganku. Semua mulai menarik. Apa kau benar-benar pikir orang di balik ini adalah keluarga Cheng? Aku tidak yakin sebelumnya, tapi kali ini mereka benar-benar menggunakan cara begitu keji memaksa Bailing pergi, dan bahkan berencana menculiknya. Itu saja sudah membuktikan, orang di balik ini sangat akrab denganku dan dengan Bailing, dan tahu betapa berartinya Bailing bagiku. Jadi maksudmu orang yang diam-diam menghubungiku adalah Cheng An? Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Aku ingin kau ikut bermain saat waktunya tiba. Bukankah kalian semua menginginkan buku ini? Rahasia tabib ilahi. Benar, tapi itu hanya buku. Bagaimana bisa begini? Tidak mungkin palsu, kan? Ini bukunya yang kalian semua puji-puji seni penyembuhan mistis, yang asli. Mana mungkin? Seni penyembuhan mistis adalah buku tanpa kata-kata. Hanya yang ditakdirkan yang bisa memahami maknanya. Itukah ilmu rahasia yang kau gunakan? Benar. Pantas saja kamu menyembuhkan wajahku. Mustahil. Mustahil. Bagaimana ini buku tanpa kata-kata? Mustahil. Kakek. Keluar. Kau tidak pantas untukku. Abaikan dia. Dia gila.
Kakek, Mistis, seni mistis. Aku bisa hidup selamanya. Karena kalian semua mau buku ini, aku akan memberikannya pada kalian. Jadi begitu. Dulu, kakakmu menganggapku seperti saudara, tapi dia tidak mengizinkanku melihat seni penyembuhan mistis. Dia tahu aku bukan yang ditakdirkan, jadi, bahkan jika aku mencoba, aku pasti gagal. Frank, kamu sudah luar biasa. Kaulah orangnya. Bukan hanya kemampuan medismu, tetapi kelicikanmu juga melebihi milikku. Apa yang akan kamu lakukan dengan orang-orang ini? Kamu pernah bilang akan balas dendam. Jangan bilang kamu benar-benar akan membunuh mereka sendiri. Menurutmu, kakek? Aku pernah bilang padamu, suatu hal, belajar melepaskan. Lepaskan? Melepaskan tidak mudah. Kini aku bisa hidup abadi. Zack. Anak kita nanti. Kita kasih nama Dreamer, ya? Semoga semua mimpinya terwujud. Terserah kamu. Kamu menyesal? Kini aku bisa hidup abadi. Kau bunuh orang tuaku. Tapi aku tak bisa bunuhmu. Kalau tidak, aku akan jadi seperti kamu. Tolong panggil polisi. Tak menyesal.